Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ali Mustafa, kelas A13, NIM-nya adalah 22811306063, dosen pengampu Septiani Resmalasari, mata kuliah Pancasila. Kemudian pada malam hari ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Pancasila, yaitu berasal dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pendidikan jarak jauh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, langsung saja kepada pokok masalah. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kita lihat dulu pengertian daripada ideologi. Ideologi adalah gabungan dari kata majemuk, idea, dan logos yang berasal dari bahasa Yunani, eidos, dan logis. Secara sederhana, ideologi berarti gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Ideologi adalah ajaran doktrin teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam praktek, orang menganut dan mempertahankan ideologi karena memegang ideologi sebagai cita-cita. Ideologi merumuskan cita-cita hidup. Oleh sebab itu, ideologi dapat dirumuskan sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita itu. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Secara garis besar, ideologi adalah suatu gagasan atau ide dari para pendahulu kita yang di Indonesia itu yang mencetuskan salah satunya adalah landasan negara Indonesia adalah Pancasila. Di situ disusun para ulama ya. Pancasila itu idenya berasal daripada para ulama karena Pancasila sendiri itu adalah merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi pedoman ataupun petunjuk ataupun bisa menjadi cita-cita negara. Mau jadi apa negara kita itu harus berpedoman dengan Pancasila. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu adalah memang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia itu disusun para pendahulu kita yaitu para ulama agar negara Indonesia bisa lebih maju dan lebih rukun dengan perbedaan yang ada di Indonesia, baik agama, suku, adat, budaya, dan lain sebagainya. Oke, itu gambaran dari besar daripada pengertian ideologi. Pokoknya intinya daripada ideologi tersebut adalah pengertian ideologi adalah suatu gagasan para pendahulu kita, suatu gagasan atau ide pokok yang dirumuskan untuk menjadi pedoman masyarakat ataupun cita-cita negara. Dimensi ideologi terbuka itu terdiri dari tiga dimensi. Yang pertama adalah dimensi realitas. Dimensi realitas adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya suatu ideologi bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan demikian, mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dimensi yang kedua adalah dimensi idealisme, yaitu dimensi ideologi yang tangguh biasanya terjalin berkaitan, yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi realitas dan dimensi idealisme yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas.
Pancasila mempunyai dimensi ketiga, yaitu dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan yang juga diperlukan oleh suatu ideologi guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Selanjutnya, faktor pendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Yang kedua adalah kenyataan menunjukkan bahwa runtuhnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan masyarakatnya. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita di masa lampau. Yang keempat adalah tekad untuk memperkukuh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi. Jadi selama Pancasila ini masih disepakati oleh bersama, ini tidak akan bisa dirubah. Karena Pancasila sudah menjadi dasar negara. Dan itu sudah menjadi acuan cita-cita negara. Yang di situ dirumuskan bahwasanya Pancasila ada ada 5 rumusan. Yang pertama berketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil beradab, ketiga persatuan Indonesia dan seterusnya. Itu merupakan suatu landasan agar negara Indonesia itu bisa makmur harus mengacu kepada Pancasila tersebut. Yang kelima adalah hasrat mengembangkan cara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Jadi agar negara itu mempunyai tujuan yang benar, itu harus berdasar dengan Pancasila. Selanjutnya, batas batas keterbukaan ideologi Pancasila. Yang diantaranya adalah batas-batas ideologi Pancasila adalah yang pertama stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua adalah larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ketiga, ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme ini dilarang di Indonesia karena apa? Karena ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme itu adalah ideologi anti Tuhan. Dan itu bertolak belakang dengan ideologi Pancasila. Yang pertama, sila pertama itu menyatakan bahwasanya negara Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang yang hidup di Indonesia harus mempunyai Tuhan. Mempunyai Tuhan. Baik itu entah itu agamanya apa. Karena yang sudah disepakati di Indonesia itu ada beberapa agama, di antaranya ada 6. Ada Islam, Buddha, Kristen, eh, Konghucu, dan lain sebagainya. Itu harus mempunyai Tuhan. Sedangkan ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme ini dilarang karena bertolak belakang dengan apa yang ada di Pancasila. Sedangkan batasan yang selanjutnya ketika adalah mencegah berkembangnya paham liberalisme. Paham liberalisme itu dicegah karena paham liberal itu bebas, tidak ada aturan. Sedangkan di Indonesia sendiri eh, tidak semua hidup itu atau tatanan hidup di masyarakat itu punya aturan, punya adat, istiadat, budaya dan lain sebagainya. Bahkan dasar eh, dasar dasar hukumnya itu adalah berasal dari Undang-Undang Dasar. Jadi harus punya aturan. Hidup di masyarakat harus punya aturan. Berbeda dengan paham liberal ini bebas, ya tidak punya aturan. Makanya tidak diperbolehkan atau tidak boleh berkembang yang namanya paham liberal. Yang keempat adalah larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kelima, yang terakhir adalah penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Konsensus tidak. Norma-norma yang ada di Indonesia harus melalui cross-check. Tidak serta-merta muncul langsung di Indonesia. Karena kaitannya dengan sesuai dengan Pancasila atau tidaknya dengan Undang-Undang 1945. Harus ada cross-check sesuai apa tidak. Kalau tidak sesuai berarti norma itu tidak diberlakukan di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.